Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak! Iya, ini mic-nya makin lama makin gede ini kayaknya. Seminggu belakangan ini saya menerima banyak berita soal kenaikan BBM berikut reaksi masyarakat. Namanya BBM naik dan turun ya, itu memang terjadi di semua masa pemerintahan dan terjadi di semua negara di dunia ini. Biasa aja sih menurut saya ya. Tapi ketika isu kenaikan BBM kemudian dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk tujuannya sendiri, entah untuk mendowngrade pemerintah atau untuk menciptakan kekacauan, atau malah lebih parah untuk keperluan politik praktisnya, itu beda cerita. Dan saya merasakan ini yang menguat saat ini. Coba lihat poster ini. Nah, itu adalah poster yang menyebar di sosial media. Siapa lagi yang bikin kalau bukan jongos-jongos HTI yang getol menyuarakan pergantian ideologi negara, Pancasila, dengan apa yang mereka namakan sebagai sistem khilafah. Dan orang-orang seperti ini yakin banget dengan war-warnya itu. Kok jadi sempit baju saya ya? Bayangkan, ini tuh seperti jawaban telak dari pertanyaan Karni Ilyas ke Pak Jokowi soal kebebasan bicara di Indonesia pada era sekarang. Bayangkan, ada yang dengan santai membuat selebaran untuk umum soal ganti Pancasila. Bayangkan, ganti Pancasila. Tapi bisa dengan santai tetap nyaman hidupnya. Ada yang dengan sombong seolah memiliki kekuatan luar biasa dengan sangat terbuka bersikap anti Pancasila. Bayangkan. Dan Anda tahu, mereka ini adalah kelompok yang sama. Kelompok yang selalu bahagia ketika bulan September tiba. Kelompok yang mengagung-agungkan ISIS dan menjadikan mereka inspirasi untuk ikut-ikutan membentuk daulah khilafah atau negara Islam berdasarkan sistem halusinasi khilafah. Tapi yang digembar-gemborkan dan disalah-salahkan ya tetap komunis. Yang dijadikan bahan ya PKI. Dan hari ini memasuki bulan September. Orang bilang ini bulannya Gatot Nurmantio. Karena biasanya mendadak Gatot banyak diwawancara TV dengan tema yang sama, yaitu kebangkitan PKI gaya baru. Tapi kalau diminta menunjukkan orangnya, atau markasnya, atau apalah bukti yang mereka punya, malah kita yang dimarahin. Jadi maksudnya itu gimana? Beneran ada kebangkitan PKI? Kalau ada ya ayo kita ramaikan bareng-bareng. Tunjuk hidung aja. Di mana, siapa, berapa banyak yang bangkit. Kalau itu cuma omongan doang, buat nakut-nakutin atau buat bikin biar seolah dianggap paling nasionalis. Lah kenapa Om Gatot ini nggak teriak-teriak yang sama kerasnya ketika lihat antek-antek HTI yang jelas-jelas secara terbuka minta ganti Pancasila? Takut ya? Dugaan saya, isu PKI hanyalah bagian dari nostalgia masa lalu Gatot dan juga komunitasnya. Aslinya ya mereka juga nggak tahu ada atau tidaknya tuh mereka tuh nggak tahu sebenarnya. Biar ada bahan untuk ngobrol bareng Kiflan Zain, Geng Petamburan, 212, Egy Sujana dan sejenisnya lah. Kan nggak mungkin kalau mereka kumpul ngobrolin usulan poligami Wagub Jabar, nggak mungkin lah. Kan udah. Apalagi ditambah dengan rencana kenaikan BBM yang juga kemungkinan bulan ini juga. Sempurna deh cacian mereka ke pemerintah. Seperti ketika jongos HTI yang bernama Ahmad Kozinuddin, yang dalam posternya yang beredar, dia bilang kalau BBM naik, Jokowi turun. Bisa aja nih ya selang SPBU ya. Duh. Bahkan si orang yang doyan promosi sistem khilafah kemana-mana ini bilang, kalau sistem khilafah diterapkan, BBM itu gratis buat seluruh rakyat. Woi Mas, saya kasih tahu Mas ya. Mas Udin, kalau benar yang sampean bilang itu, apa-apa gratis kalau sistem khilafah diterapkan, kok diminta tunjukkan negara yang melakukan sistem ini, negara mana? Kok ente ngilang? Orang-orang begini nih, emang doyan banget ya yang namanya halusinasi. Apa orang-orang seperti ini lebih jago soal kajian agama dan juga politiknya dibanding misalnya Raja Saudi? Ya kita tahu kan, harga jual bahan bakar minyak atau BBM di berbagai negara itu kan dipengaruhi banyak faktor.
Ya misalnya seperti pajak, kapasitas produksi minyak dalam negeri, harga minyak dunia, nilai tukar, hingga kebijakan pemerintahnya. Buat contoh nih ya, negara-negara yang kaya minyak, lazimnya jualan BBM ya dengan harga yang relatif rendah. Ya dong, ketimbang negara importir minyak misalnya. Ini logis. Arab Saudi salah satu di antaranya. Arab Saudi sejauh ini jadi negara produsen minyak terbesar di antara negara-negara organisasi pengekspor minyak dunia atau dulu dikenal dengan nama OPEC. Nah, dengan kata lain, negara itu juga menjadi negara penghasil energi fosil terbesar secara global. Meski terkadang posisinya disalip negara lain seperti Venezuela. Tapi antum tahu tidak, BBM di Saudi itu nggak gratis. Aduh, Saudi saja yang sangat kaya dengan minyak, BBM juga harus beli. Dan menurut saya, harganya memang lebih murah sih dari Indonesia, tapi nggak jauh juga. Untuk harga Pertamax ya, saya diinfo oleh kawan yang di sana, itu kalau dikurs dengan harga rupiah, itu 9.500 per liter. Itu di Saudi. Harusnya kalau ada demo besar-besaran ya rakyat Saudi dong. Negaranya seperti diguyur minyak bumi saking banyaknya, kok tetap kudu bayar untuk BBM? Tapi kenapa nggak ada demo BBM di sana ya? Kenapa nggak ada kaum jongos marketing sistem khilafah yang menumpang isu kenaikan BBM di Saudi? Oh iya, lupa saya. Di sana sistem khilafah juga ditolak. Kalau ada orang yang mempromosikan sistem itu, bisa-bisa berakhir jadi gantungan kunci. Gimana HTI? Hah? HTI gimana? Takut ya? Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Jopray. Tarik bambang, sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Ya, jadi ceritanya begini. Ada orang yang ngaku bernama Ahmad Kozinuddin dan menjuluki dirinya adalah seorang sastrawan politik. Ini pekerjaan apa lagi nih ya? Sastrawan politik. Sastrawan politik maksudnya biar kalau menghina pemerintah aman gitu. Berkedok seorang sastrawan. Berkedok ahli agama emang udah kurang aman. Dalam sebuah tulisannya dan kemudian dijadikan poster propaganda oleh si Udin ini, ia menyebutkan kalau sampai BBM naik, maka konsekuensinya Jokowi turun. Susah ya si Udin Solar ini ya. Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Pertalite dan juga solar memang mendapatkan reaksi dari warganet luar biasa. Dan itu biasa aja menurut saya. Sampai kemudian muncul tagar BBM naik, Jokowi turun di media sosial Twitter. Siapa lagi yang naikin tagar itu kalau bukan geng PKS, Badrun alias Buzzer Kadrun, dan juga para penyuka kala bulan September tiba. Nah, lebih jauh si Ahmad Kozinuddin ini, sang sastrawan HTI ini, bilang kalau sepertinya pemerintah akan tetap ngotot menaikkan harga BBM jenis Pertalite dan juga solar. Mereka tidak peduli dengan beban rakyat, tidak peduli dengan dampak inflasi, harga-harga naik, pengangguran naik, kemiskinan naik, dan dampak negatif lainnya dari kenaikan BBM. Sepintas sih ya, sepintas nih kalau kita dengar tadi itu, emang kayak paham hitung-hitungan harga minyak dunia gitu ya, padahal mah gedabus juga tuh orang. Nah, di poster lain, dia bilang bahwa kalau Indonesia dibuat sistem khilafah, BBM bisa gratis. Namanya juga lagi kampanye ideologi ya, kudu jualan manisan kan. Dan orang-orang seperti Ahmad Kozinuddin ini, yang lahir di Indonesia, besar di Indonesia, menikmati segala kemudahan dan juga keamanan tinggal di Indonesia, tapi getol mempromosikan sistem yang di mana-mana ditolak dan telah menyebabkan banyak negara hancur. Memang dugaan saya ada yang nggak beres dengan pola pikir orang-orang seperti ini. Ini nggak jauh seperti juga pensiunan tentara namanya Gatot Nurmantio itu. Selalu gotong-gotong isu komunis yang juga halusinasi. Karena sampai detik ini yang namanya hantu blau PKI itu ya Gatot juga sama sekali tidak bisa membuktikan. Jangankan sekarang, waktu dia menjabat sebagai petinggi tentara di Indonesia saja, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dua orang dari kubu yang sama, cuma beda tunggangan saja, mencoba melawan kenyataan bahwa Indonesia baik-baik saja. Dua orang dengan kecewa yang sama menutup mata bahwa dunia bergerak dan paham bahwa
menerima kenyataan dan memperjuangkan apa yang ada saat ini itu jauh lebih baik daripada kemakan dogma, ideologi, halusinasi dan juga bahkan juga sudah usang tapi masih dikorek seolah-olah ada yang menakutkan. Saran saya ya buat Mas Udin dan Om Gatot, kalian healing lah. Mumpung ini bulan September. Ada sebuah negara yang lagi ulang tahun bulan September. Dan pasti banyak keceriaan dan juga diskon di sana. Yaitu di Korea Utara. Aduh, kilapah, dor. Dan ketika saya ngonten ini, BBM bukannya naik tapi malah turun. Jadi kalau pakai teorinya si Udin tadi, di mana dia bilang BBM naik, Jokowi turun. Terus apa konsekuensinya ketika hari ini BBM turun? Berarti Pak Jokowi naik. Mesra sekali saya ya. Nah, kenyataan situasi dunia yang memang mengharuskan BBM menyesuaikan diri, ditambah beban negara yang nggak kecil, juga ditambah dengan tepat sasaran soal bantuan rakyat kecil. Saya yakin sih dalam waktu dekat BBM Pertalite dan juga solar akan naik. Dan tidak ada pemerintah yang mau menyengsarakan rakyatnya, nggak ada. Selama kita nggak males kerja dan berkreatif produktif dan tidak berjiwa peminta-minta, yakin kita mampu beli kalau cuma bensin untuk keperluan mobilitas kita. Jangan kayak kadrun. Wifi aja masih numpang tetangga. Tapi paling galak kalau nyinyirin kenaikan BBM. Sabar ya Dun, BLT sebentar lagi cair. Demikian Oposisi 69 FM. Kawal terus. Jangan sampai naik turunnya BBM jadi tunggangan kadrun pengasong sistem khilafah, menghancurkan kerukunan dan Pancasila kita. Salam bletak. Tarik Bambang. Tarik Bambang. Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut